Halo para sahabat, ketemu lagi dengan saya Hendrik Tangkialo di HTA Channel. Merah Putih selalu di hati. Eh, Hari ini gue ketemu dengan kawan gue. Nah, bincang-bincang gue kali ini tentunya seputar Depok. Ya, bagaimana Depok saat ini dan kira-kira solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di Depok seperti apa? Nanti kami akan coba bincang-bincang. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi ya bagi kita semuanya, bagi para penonton terutama warga Depok, anak-anak muda di Kota Depok untuk maju bersama-sama. Nah, sudah hadir nih sahabat gua, Ikra Van Hilman. Bro, apa kabar, Bro? Siap, bro. Ya, sehat ya? Sehat, bro. Itu Aduh. dulu yang penting, bro. Iya. Sehat. Nih gue senang sekali nih, Bro. Lo Iya. udah datang ke Iya. sini. Tapi sebelumnya gua mau nanya nih, bro. Apa tuh? Apa bedanya lu sama gua, bro? Eh, Hah? ya. Tahu Kenapa? nggak? Enggak, Jawab. apa tuh? Enggak. Eh. Kalau lu, Eh. merah putih selalu di hati. Oh iya, wajib merah putih selalu di hati. Gua, Eh. dirimu selalu di hati. Ah, bahaya. Nih dia nih gue suka nih. Oke, Bro. Eh, Lu kan ini di Depok saat ini kan ketua fraksi ya di DPRD. Tapi kan sebelumnya lu lulusan UI di Depok juga kan? Depok, ya. Ah, lu cerita dong sedikit gimana sih selama ini? Depok. Gua kan lahir besar di Bandung ya, bro. Ya. Oke. Pindah ke Depok karena kuliah waktu di UI tahun 92. Hmm. Gue sih ingat ya, tentu warga Depok yang udah lama pasti jauh lebih ingat dari gue ya. Gue kalau nyebrang jalan Margonda, gue pernah inget tuh nyebrang jalan Margonda. Terus gue lihat lagi di tengah jalan nih, apa ikatan sepatu copot. Gue nggak nunggu sampai kepikir, bro, di tengah-tengah gue benerin karena sepi. Artinya sepi. Oke, ya. Gue masih sempat benerin tali sepatu. di tengah Baru jalan. nyebrang. Mm-mm. Oke. Nah, tapi kalau yang sekarang don't do it ya. Coba aja di Oh, Margonda oke. tengah-tengah ya kan Iya, nggak bisa. iya, Nah, iya. gue lagi bingung nih sekarang Depok mau jadi kota apa ya? Tapi kan Depok udah maju kelihatan. Itu betul, memang. Ya, dari yang Dibandingkan tadinya dulu, lu lebih maju. apa nggak bisa benerin tali sepatu tengah jalan, sekarang buat masuk tengah jalan udah susah. Artinya kan ada kemajuan kan? Bener nggak? Oke. Jangankan nalin tali sepatu, nyebrangnya aja udah susah ya. Udah susah banget. Oke. Nah, enggak, gini lah, gue gambarinnya gini. Kalau saudara lo dari Toraja, gue ajak ke Bandung, terus gue ajak keliling-keliling, ya, kuliner, apalagi kalau Bandung Utara, lihat pemandangan dan sebagainya. Gue percaya begitu mereka pulang, akan berpikir, kalau libur ada rezeki, gue mau ke Bandung Ke lagi. Bandung. Oke. Iya kan? Iya betul. Yang nggak bisa gue bayangkan, kalau gue bawa saudara gue atau saudara lu dari luar kota ke Depok, terus gue ajak keliling-keliling, gue bertanya-tanya, kira-kira kalau mereka pulang, mereka mikir nggak, ntar kalau ada rezeki, anak libur, gue mau ke Depok Balik lagi nggak ke Depok. Ya, itu bener ya kejadian ya. Ada saudara gua itu dari sana ya datang belum pernah datang ke Depok, menggebu-gebu kan. Gua ke Depok dong. Gua belum tahu Depok nih. Akhirnya ya udah datang di Depok di tempat gue. Habis itu seminggu lebih dia di Depok, pulang. Ya gue tanya mau ke Depok lagi? Enggak katanya. Gue bilang Asia. Kenapa? Itu kan menggambarkan ya. Dulu gue di ledek tuh anak UI sempat dibully tuh. Ya, alumni UGM kangen datang ke Jogja. Iya. Alumni ITB kangen untuk datang ke Bandung. Bandung. Kira-kira Alumni UI kangen ke Depok. Ke Depok nggak? Nah lu gimana? Gua terlanjur lo jadi warga Depok. Jadi Mau nggak mau gitu ya? Gua bagaimanapun juga harus mencintai Harus kota mencintai ini. Depok, harus punya andil untuk membuat Depok lebih baik. Betul, karena Ya. anak-anak gua udah lahir di Depok, anak Iya, Depok mereka. betul. Gitu. Tapi kan apa yang menjadi keresahan ataupun penolakan orang-orang tadi itu kan menjadi teguran kepada kita kan, Iya, masukan betul. bagi kita bahwa ini ada yang harus dibenahi, Betul. bahwa ada Banyak yang sih. salah. Iya. Iya, nah kita sebetulnya gini, yang gue juga gua nggak tahu apakah nanti ini obrolan kita ini semua keheranan semua gitu ya, tapi kira-kira itulah. Kita lihat di Ya nggak apa-apa tempat-tempat kan, lain. kita pengen ngobrol supaya orang heran jadinya gitu bro, supaya orang jadi Orang oh iya, bertanya-tanya ya, iya, nah, untuk mencari solusi itu sama-sama. ada solusi itu betul. Di kota-kota lain kok ada hal yang sederhana jadi gitu. Di kita yang sederhana kok kayaknya susah ya. Sulit Misalnya ya. terakhir kami di DPRD kunjungan kerja ke Semarang. Oke. Ya.
Sederhana aja, pembatas tengah-tengah jalan raya itu, kalau di Margonda ini kan ada pohon-pohonnya, Iya. tanaman. Iya. Tapi kok di sana bagus banget gitu ya. Padahal juga bukan hal yang nggak Sulit. kelihatan mahal, ya, Heeh. tetapi indah gitu, Indah ya. rapi, bunga-bunganya tuh Sejuk. berbunga gitu ya. Otak juga Warna- melihatnya cerah. warna-warni gitu. sepanjang jalan tuh. Gitu. Itu kan hal yang sederhana. Itu di sebetulnya. Semarang ya. Sekarang kita lihat aja Depok, Margonda. Perhatikan pembatas jalan di tengah-tengah itu. Ada yang rapi, ada yang gompal, ada yang Iya ya. pohonnya ada yang mati. Gak jelas ini mau desainnya kayak apa sih gitu ya. Iya. Padahal menurut gua itu bukan hal yang susah. Nah, desain bro, ya gue lihat, oke tadi gue sepakat bahwa Margonda itu perlu ditata. Cuma yang gue lihat, hampir setiap tahun itu berubah-berubah terus. Desainnya mau jadi apa sih sebenarnya itu? Nah, Berubah terus kan? Pohon udah mau tinggi dikit, tebang diganti sama yang nanti lain. Iya, Iya kan? gimana ya itu ya? Nah, itulah. Nah, tadi lu bicara tentang Semarang. Artinya setelah kalian kunjungan itu ada hal yang lebih baik ya yang misalnya yang kalian lihat. Banyak. Banyak Jadi ya. gua agak kaget datang ke Semarang karena udah lama gak ke Semarang dulu. Sekitar mungkin 10-15 tahun yang lalu lah terakhir gua ke Semarang. Udah lama gua nggak ke Semarang. Kalau tiba-tiba gua mendengar Semarang sebagai kota tujuan wisata terbersih di Asia. Terbersih Dapat di penghargaan. Asia. Oh, itu ya? Iya. Oke. Tapi ketika gua datang, bayangan gua tentang Semarang yang 10-15 tahun lalu memang jauh berubah. Jauh berbeda ya, berubah Ini ya. kota bagus banget ya, bersih ya terus. Nah kebetulan kita punya kesempatan ketemu Pak Wali Kota, Oke. ngobrol, ya, dan kebetulan juga dengan dinasnya. Jadi satu hal yang ditekankan kata dinasnya, Pak Wali Kota selalu menekankan kita untuk inovatif. Inovatif. Nah, Oke. salah satu ciri inovatif itu adalah melibatkan pihak ketiga. Melibatkan pihak ketiga. Jadi dinas mau program apapun, ya, upayakan melibatkan dinas pihak ketiga. Apa itu pihak ketiga? Bisa swasta, bisa masyarakat, dan seterusnya. Jadi kolaborasi. Iya. Iya. Jadi kita kan sebenarnya bisa juga CSR. Betul. Wajib itu. Nah, wajib. jadi kalau kamu punya program sehebat apapun, ngandelin APBD doang, lu nggak inovatif katanya gitu. Iya. Ya kan? Oke. Nah, oh pantas tunjukin taman-taman. Ini yang bikin taman yang indah ini Pihak PT Jarum. Menurut lu di Depok bisa dilakukan seperti Bisa itu? lah, kan banyak perusahaan besar, TOA apa segala macam itu ya kan. Iya. Sebenarnya kita bisa kerjasama. Bahkan Depok ini bisa pernah setahun itu sampai 30 triliunan 30 triliun untuk Investasi, kan? investasi masuk di Depok. Iya. Oh, luar Sebenarnya biasa. CSR-nya kan ada. CSR, oh iya, kan? betul, Artinya tingkat investasi, tingkat usaha bisnis di Depok tuh ya lumayan Lumayan besar. ya. Iya. Gitu. Nah ini hebatnya kata Depok ini, walaupun dihantam oleh COVID begini, Iya. ya, tentu ada penurunan pendapatan. Pendapatan Tapi ternyata nggak jauh-jauh amat turun pendapatannya, masih keren gitu ini. masih oke lah ya. Gitu. Nah, Oke. cuma dengan kemampuan yang keren gini, eksekusinya ala kadarnya gitu. Ala kadarnya. Ya, kayak taman tadi itu. Ya, artinya ada kurang tanggap pemerintah atau apa nih? Apa kurang inovasi yang tadi itu? Hah? Gue kira sih komitmen dan keseriusan ya. Komitmen. Misalnya gini ya, Hmm. kita ini pernah jadi kota belimbing, Iya, kata Belitung. Kan? Beberapa tahun yang lalu lah. dirubah jadi cyber city, Cyber City. sekarang smart city. Iya. Ya. Tapi dari ketiga ini nggak ada yang istimewa sebetulnya. Ya karena mungkin pemerintahnya nggak smart. Maksudku, ngapain dirubah-rubah? Udah nggak apa-apa kota belimbing, nggak usah ikut-ikutan Iya. cyber city apa. Iya, gitu. iya, iya. Tetapi ya dalam 15 tahun ini sejak ditetapkan, artinya hari ini nih ya, Iya. seluruh Indonesia kalau ngomong belimbing, Iya. ingatnya Depok. Ya artinya lu berpikiran Depok ini harus punya satu ikon. Iya, artinya satu program yang memang Iya. serius secara terus-menerus di ini. Gitu. Iya, betul. Coba lu bayangin, bro. Buahnya, selai, asinan, belum bisa dibikin keripik. Ya. Itu baju tradisional pria Filipin, itu dari serat nanas. Kita mungkin bisa riset. Jangan-jangan serat belimbing itu bisa dibuat tekstil juga. Belum lagi ternyata serat belimbing atau belimbing itu punya kandungan yang baik untuk skincare. Iya. Ya kan? Berkembanglah industri Iya, iya, itu. iya. Nah kalau soal cyber, IT dan IT. sebagainya, itu bagian dalam rangka mempromosikan belimbing ini atau Artinya saling meningkatkan mendukung produksi. lah ya. Iya. Gitu loh. Ada sebuah kesempatan gitu, saya pernah diskusi salah satu
dengan salah satu yang sekarang jadi pejabat. Oke. Di Depok. Orang kedua di Depok. Oke. Wali kota, wakil dong, wali kota. Eh, saya menyampaikan tentang beberapa kota lain yang ternyata bisa dari yang nggak mungkin kok jadi mungkin. Nah, Depok nih belum bisa. Beliau sempat nyeletuk bahwa mungkin birokrasinya berbeda. Birokrasi Saya berbeda. bilang Enggak ada dong. yang birokrasi sama aja. Orang Depok nggak kalah-kalah hebatnya. Kepala dinas kita ada yang doktor, ada yang apa ya kan? Iya, justru Sini harus lebih banyak baik. yang Depok ini kan gudangnya cendekiawan. Iya. Ada UI kok. Iya. Ya ada Nah, Gunadarma. jadi di mana letak persoalannya gitu loh. Lu bisa bayangin nggak sih masa Surabaya, kota yang begitu panas, ya, hari ini bisa punya prestasi menurunkan suhu kotanya 2 derajat rata-rata dalam 1 tahun. Di tengah dunia lagi global warming. Pemanasan global, dia suhunya bisa turun. Oke, Bro. Lu sebagai anggota dewan nih, ketua fraksi. Di luar persoalan tadi yang kita bicarakan, ada nggak sih soal-soal lain? Soal ini kan Depok ini kota yang apa ya? Kalau gue sih nggak setuju kalau Depok disebut penyangga ibu kota, nggak setuju lah. Ya, justru Depok ini harus sejajar. Ya, ke depan harus sejajar dengan ibu kota. Nah, punya potensi SDM iya. Ya. Di luar itu kendala apa lagi sih, anak mudanya atau seni budayanya gitu loh ya? Gimana Bro itu? Ini ngomong seni budaya ini menarik nih bro, sebetulnya nih anak-anak muda terutama ini maksudnya kita kasih kesempatan banyak buat ngomong. Iya dong. Karena saya percaya ketua, saya Saya lu. gua percaya bro, seni dan budaya adalah bagian dari upaya merangsang otak kreatif anak-anak kita. Seni budaya merangsang otak kreatif Iya, anak-anak. jadi kalau itu diajarkan di ini ya, kan itu proses kreasi, Iya. ya kan. Nah, anak-anak kita ini kan ke depan bukan hanya otak matematik yang diperlukan. Kalau kita zaman dulu kan lihat matematik bagus juga kan gitu ya. Paksa Kan? untuk itu ya. Kalau sekarang otak kreatifnya yang Otak kreatif. kadang-kadang dia nggak harus jadi jago elektronik bro untuk Iya. bikin HP, nggak perlu. Ada HP, ada jago IT, tapi dia bisa menghubungkan antara tukang ojek. Ada yang butuh ojek, semua tukang ojek punya HP, ada aplikasi. Gimana kalau gue bikin aplikasi buat ngubungin ini? Iya. Sekarang jadi orang terkaya di Republik ini, salah satu orang terkaya ya kan? Iya, Kan iya. bisa begitu, ya kreativitas itu yang. Iya. Nah, Berarti seni budaya ini penting ya. penting. Nah, gimana di Depok? Kalau sudut pandang lu sebagai wakil Ya, rakyat nih. minus ya. Jadi di Depok itu bukan berarti nggak ada gitu ya. Cuma kayaknya pemerintah kota itu menempatkan kebudayaan itu sebagai aksesori, sebagai pajangan. Aksesori. Ya, bukan misalnya ada acara ditampilin, ya kan sebagai hiburan. Memang ada aspek hiburan di dalam kesenian. Gitu. Tapi nggak digunakan sebagai bagian dari membangun manusia kota Depok. Makanya sampai hari ini kota sebesar kota Depok ya, dengan katanya indeks IPM. pembangunan manusianya yang saat Tinggi. yang tertinggi di Republik ini nggak Ternyata. punya gedung kesenian, Iya. ya kan? Iya. Itu. Saya kira bukan soal nggak ada tanah, nggak ada duit. Ya memang mungkin nggak dianggap penting, gitu, Iya, ya kebudayaan dan kesenian ini. Padahal Depok, bro, bengkel teater Rendra di Depok, Rendra. studio alam TVRI, tempat orang syuting Iya. apa segala macam di Depok. Gudangnya seniman lah ya. Banyak seniman. Iwan Fals tuh di Depok Iwan tuh kan. Fals di Lu Depok. penggemar Iwan Fals tuh kalau nggak salah. Dari Umar Bakri dulu, bro. Zaman masih SD Umar Iya kan? Bakri gitu Ayu kan. Ting Ting juga di Depok kan? Ayu Ting Ting sama ayahnya. Cik. Ayah siapa namanya? Aaron. Ayo Rojak. Aaron. Ayah. Iya. Ya kan? Sekarang ikut viral ayahnya. Nggak kalah ngetop. Ya artinya kan itu apa ya, sumber daya seni budaya di Depok yang harusnya kan bisa Betul. dimaksimalkan. Nah, saya misalnya ada seni khas Betawi Nah. yang nggak ada di mana-mana kayaknya ya, sepengetahuan saya. Gong Sibolong. Gong Sibolong. Itu khas Depok. Khas banget itu. Tugunya, bro. Temboknya kayak tembok toilet, bro. Kenapa? Dari keramik-keramik yang Oh, yang kotak-kotak kecil itu ya? nanti kita desak, bro. Wajib Kami yang desak itu mesti Iya. dibagusin. Ya kalau kata Bung Karno kan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Nah, itu bagian daripada sejarah yang harus Iya. kita jaga. Dan kebudayaan adalah salah satu dari Trisakti, bro. Iya, Trisakti ya. Ya kan? Itu. Trisakti apa sih, Bro? Apa
daulat secara politik, Hah? berdikari secara ekonomi, Nah, berkepribadian itu. dalam kebudayaan. Gue bukan nggak tahu bro, gue mau ngetes lu, masih ingat gak itu? Ya, Aduh, ya lu kan? gawat lu ngetes. Kalau gua lupa, Nanti gue gua kasih tahu. PAW gua. Boleh komen nggak sedikit Boleh. soal Boleh dong. apa yang pernah terjadi di rapat ini Heeh. pada saat penyusunan RPJMD? Iya, harus sampaikan dong. Jadi dari semua dinas, Hmm. saya temukan satu-satunya dinas yang di dalam menentukan masalah, Hmm. menyalahkan warga kota, itu Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan. Dan pariwisata ya. Oke. Kebudayaan sih. Jadi misalnya gini, masalahnya soal perkembangan kesenian kebudayaan. Hmm. Masalahnya adalah kurangnya minat anak-anak muda di dalam mengikuti aktivitas kebudayaan dan kesenian. Terus soal olahraga prestasi juga begitu, kurangnya minat anak-anak muda dalam mengikuti cabang olahraga prestasi. Itu laporan mereka, Iya, permasalahan. permasalahan. Oke. Baru kan dari permasalahan itu kita buat program. Iya. Saya bilang, ini pertanyaannya, kenapa mereka sampai Iya dong. kurang minatnya terhadap dua hal tersebut? Iya. Jangan-jangan kita belum melakukan apa-apa untuk itu. Jangan-jangan kita nggak buat gedung-gedung kesenian, kita nggak buat seperti yang tadi lu bilang, ruang Dikasih terbuka ruang. di mana ada ruang buat Mereka orang-orang berkreasi. seni untuk berkreasi, ya. Untuk olahraga juga Disiapkan. kota seperti ini stadionnya, Ya. gitu ya kayak gitulah. Ada cuma ya gitu. Ada tuh baru. Ya, kan? Ada itu luar biasa tuh yang di sana tuh. Nah, iya, kalau siapa. Gua nggak tahu siapa yang bangun, tapi Nanti gue kenalin. gua akan berterima kasih dia udah bikin kesempatan ya. Salah seorang narasumber dalam BIMTEK kami itu, waktu gua tanya itu, akhirnya dia keluarin data. Memang betul, artinya dengan karakter kota Depok nggak ada pemerintahan pun, ininya tinggi. Iya, Ketua betul. autopilot pun tinggi nih gitu. Betul, Karena karakternya begitu. autopilot. Orang pada datang, yang udah sejahtera itu yang udah sekolah udah apa datang ke Jadi lu mau bilang ini pemerintahan Depok, pemerintahan autopilot? Pencet, udah jalan sendiri gitu? Artinya iya dalam kondisi begitu, Depok tuh wajar IPM-nya tinggi. Jadi nggak usah bangga-bangga amat. Kan gitu ya kan? Harusnya kalau lebih Nah. difokuskan bisa lebih baik lagi. Nah, itu dia. Justru tantangan kita adalah dengan potensi seperti ini harusnya Depok jauh lebih baik dari apa yang kita miliki hari ini gitu loh. Ya Nah kan? ini betul, Itu setuju yang bikin gue. gua masih optimis. Bisa nih. Harus optimis, Ya. setuju gue. Tinggal itu nggak dijawab di sini. Oke bro, gue pengen tahu nih dari kacamata lu sendiri. Depok ini yang tadi gue bilang sudah boleh dikatakan kota metropolis lah ya, bukan lagi kota penyangga. Tetapi selama ini gue dengar pembangunan apapun ini kan terlalu Margonda sentris, terpusat di Margonda. Pandangan lu gimana bro? Ya memang betul. Dan sekarang udah jadi ribet ya. Nah, Nah, dulu waktu saya sempat punya waktu untuk ngobrol sama Pak Badrul Kamal, wali kota pertama Kota Depok. ya. Ini buat teman-teman Sempat yang ngobrol dulu ya. sempat ngobrol. Timnya jangan-jangan dulu. Kawan kak. Rahasia. Gak mau dia ngakui. Kalau menang dia akuin, kalau kalah gak mau ngaku. Hasil obrolan lu gimana? Jadi dulu waktu bangun kota ini ya, salah satu atau mungkin bahkan satu-satunya di Depok ini jalan yang memang dibuat dari bukan jalan jadi jalan. Iya. Jadi ada pertambahan jalan baru. Itu cuma Jalan Juanda. Cuma satu itu ya. Satu-satu itu ya. Nah, yang lain kan perbaikan, perluasan, Iya, tapi jalannya udah iya, ada. iya, gitu. Nah, Pak Badrul bilang sebetulnya jalan itu skemanya adalah rencananya adalah tembus sampai ke Cinere. Iya, Untuk betul. apa? Menghubungkan 3 sentra ekonomi Sentra Kota Depok. Pertama Cimanggis dan sekitarnya, ya kan. Sekarang dengan Tapos segala macam. Terus kemudian sini Margonda nih, berarti Paturan Mas, Mas, Beji, Beji. ya kan. Sama sana. Cinere Limo. Cinere Limo kan dekat juga ke Sawangan Iya, segala iya, macam, ya kan. pasti. Nah, itu jadi 3 pusat ekonomi. Harapannya adalah ekonomi nggak berpusat satu titik, tapi Iya. bisa menyebar. Iya. Masalahnya Pak Badrul cuma 1 periode. Kalian Setelah kalah itu, waktu itu ya. eh, terus nggak tahu kenapa nggak dilanjut sampai hari ini malah jadi pemerintah pusat yang bikin jalan tol tembus ke sono gitu. Makanya sekarang orang Depok tuh kalau lewat jalan tol yang baru itu seperti
kena PHP bro. Nah, coba lu bayangin, masuk tol baru, apalagi waktu baru nih kan bro, baru, wah jalan mulus ya Liatin kan, Depok. rapi kiri kanan, lampu ya kan, kelihatan modern. Terus? Keluar Depok misalnya Andara atau apa tuh yang Iya. set Udah. kampung. Iya, iya. Lah modernitas tadi ada di belakang, tiba-tiba ini ya Itu yang lu jalannya sebut kecil, PHP. macet ya kan? Itu yang PHP. Iya, Tuh, PHP. Catat PHP. karena PHP Betul. jalan tol Padahal bisa lebih baik lagi sebenarnya ya. bisa lebih jauh, bisa lebih baik. Jauh, ya? Saya percaya semua apa yang nggak ada sih dari kota-kota lain yang di Depok. Berarti Ada gini, boleh aja Bekasi ada gas di jalur, ada gas, pendapatan dari gas. Tapi kan Depok nggak kurang-kurangnya sebetulnya potensial. wah iya. Gitu. Betul. Semarang itu ada yang keren loh, bro. Apa tuh? Jadi Semarang itu serius bangun kampung tematik. Kampung tematik. Jadi tiap desa itu dicari kekhasannya, kemudian disupport oleh pemerintah kota. Kembangin. Sekaligus juga perusahaan. Jadi dipaksa Pihak perusahaan ketiga untuk- tadi itu. Pihak ketiga itu kan. Eh, Mereka bikin kampung kuliner. hmm. Ya. Yang dagang nggak boleh dari daerah lain kecuali warga kampung Warga di situ. Keren, hebat tuh. Sekarang bro, setiap malam 30 juta omsetnya. Satu wilayah Satu itu. malam. Satu Minimum wilayah 30 satu malam. Bro, Hmm. Depok ini sekolah itu kadang-kadang Nah, gimana ya itu? Ya. Susah ya sekolahannya. ya kalau Soalnya itu kan jadi itu ya persoalan yang hampir tiap tahun ajaran gue dengar. Ya terutama sekolah negeri ya. sekolah negeri memang. Ya kan? Memang ini soal swasta juga memberikan kontribusi. Iya kita akui. Iya. Ya, kita hargai. Kita rekognisi lah, kita akui keberadaan sekolah swasta. Tetapi memang tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah kota dalam memenuhi hak warganya ya, atas pendidikan dalam sesuai dengan undang-undang dasar adalah sekolah negeri. Harus dipastikan untuk negeri. Jadi Betul. harus ada negeri gitu, harus mencukupi, memadai. Iya. Gue sih eranya misalnya SMP Depok ya sekarang baru mau nambah 7. Hmm. Rasionya sebanding nggak tuh? Enggak, Dengan masih jumlah enggak merata. lulusan SD? Masih belum merata ya. Masih belum lah ya. Masih belum merata dan dari riset kecilnya fraksi PD Perjuangan itu Hmm. yang harus ditambah sebetulnya adalah Beji dan Cinere. Cinere. Harus ditambah gitu. Nah, SMP itu ya. ternyata dalam rapat didesak-desak Pak Kadis juga bilang kami juga sebenarnya udah riset Pak. Hasilnya persis Sama. sama seperti Bapak. Tapi Harus Cinere, Beji dan Cinere yang kurang. tapi kenapa nggak dilaksanakan? Belum ada tanah Tanah katanya. Ya, nah, itu SMP ya. hasil- Kok tanah jadi persoalan itu banyak tanah kosong nah, di situ. iya, nah, tapi begini, Bro. Di 2022 kan dianggarkan pembelian tanah tuh oleh pemerintah kota. Udah ya. Tadinya buat posyandu-posyandu. Mm-mm. Kita minta supaya ada tanah buat sekolah di Oh, ya Ini wajib dia dong Cinere, itu dong. SMP. Iya dong. Gitu. Jadi nggak ada alasan kita tahun depan sudah bisa menganggarkan Iya pembangunan dong. sekolah di Beji dan Cinere. Gimana anak-anak kita mau cerdas kalau gedung sekolah aja nggak ada? Iya, sekolah Iya kan? Sekolah negeri loh ya, sekolah negeri. sekolah negeri karena kan yang ditanggung oleh negara kan sekolah negeri. Sekolah negeri. Nah, tapi kan swasta juga kan disupport oleh pemerintah. Iya. Iya kan? Tapi kan kalau yang diatur sama undang-undang kan ya tetap sekolah negeri dulu lah. Iya. Ya kan? Jadi nanti orang memilih sekolah swasta bukan karena nggak keterima di negeri, tapi karena memang dia pengen pilih sekolah di situ, sekolah situ menawarkan sesuatu gitu loh. Iya. Kalau hari ini kan banyak yang ya gimana terpaksa di swasta orang nggak terima di negeri kan Terpaksa. gitu ya kan. Tapi kan di satu sisi harus diakui swasta ini kan lebih mahal, bro. Betul. Tidak semua orang bisa atau mampu untuk masuk ke sana. Iya. Ya kan? Nah itu Nah ini PR buat anggota DPRD nih, bro. betul betul. Harus Yang lebih kencang saya lagi prihatin menyuarakan juga, itu. Sekolah swasta yang mahal-mahal itu gurunya sejahtera. Iya, Jangan-jangan pemilik yayasannya kalau yang sejahtera. ya, nanti kita ngomong sama dinas tenaga Itu kerja juga harus diperhatikan. Ya. Pendapatan mereka ini kan. Gimana guru mau fokus ngajarin anak-anak kita di sekolah kalau sambil ngajar di depan dia mikirin di rumah Gua kira udah lu ada mau beras ngomong, belum? gimana guru mau kencing berlari? Kalau Gimana guru mau kencing berdiri? murid kecil berlari gitu. Enggak. Itu yang tadi gue sampaikan. Perhatian terhadap guru ini harus lebih Iya, baik lagi. Betul, Ya. betul.
gitu. Guru-guru diperhatikan. Artinya gini loh. Kalau sekolah-sekolah swasta kan sebetulnya masuknya di dalam istilahnya gitu, di dalam pengaturan undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan. Jadi soal upah, apa gaji sekarang Iya, itu sebenarnya sudah ada aturannya. harus comply, harus cocok Yes. sama itu gitu loh. Jadi bukan sebetulnya pilihan pertamanya bukan memberikan insentif pada guru swasta, tetapi memastikan guru-guru swasta apalagi yang menarik dana dari masyarakat yang besar, memastikan mereka memberikan kesejahteraan pada guru-gurunya lewat dinas tenaga kerja, gitu ya, memastikan itu, mengontrol. Nah, untuk sekolah-sekolah swasta yang memang yayasan yang non profit, kan ada juga yang memang ya, SPP-nya 100.000, ada ya, 1.000 ya, uang masuk 1 juta, itu ada gitu. Nah itu mungkin bisa kita bantu. Wajib dibantu yang seperti itu. Gurunya kita support. Ya kan? Tapi kalau yang mahal-mahal masuk ke 35 juta, 40 juta, SPP-nya 1,5 juta ke 3 juta setiap bulan. Nah, yang masa gurunya kita support juga, ya maksudnya yayasannya yang kalau yayasannya nggak memenuhi hak gurunya, pemerintah kota yang bertindak. Gimana caranya mengadvokasi? Kita sih berharap ya pemerintah kota ke depan itu mempunyai prioritas untuk memaksakan diri ya, membangun sekolah-sekolah negeri yang baru. Yang perlu diingat adalah bukan cuma nambah jumlahnya, tetapi perbandingan ya, jumlah sekolah dan siswa antar wilayah, misalnya antar kecamatan itu seimbang. Soalnya kan sekarang sistem zonasi. Ada satu kecamatan punya lebih dari 3 sekolah, ada satu kecamatan cuma 1, ya kan? Nah, selama ini dengan kendala kayak gitu, solusinya gimana, Bro? Lulusan anak-anak kita itu yang selama ini kan jadi belum ada solusi, akhirnya ke swasta yang nggak tertampung, nggak tertampung karena kalah zonasi. Zonasi. Padahal kualitas belum tentu kalah kan? Iya gitu. Nah jadi mudah-mudahan sih ke depan lah, karena kan harus dibangun ya setiap, terutama SMP ya, karena SMA kewenangan pemerintah provinsi, tetapi pemerintah kota kan bisa berperan aktif ke provinsi, ya kan? Yang sekolah di situ kan warga kita. Iya, jangan harus mentang-mentang menang provinsi. Nah, itu kan provinsi. Harus kita koordinasi, jangan lepas tangan lah. Kalau perlu tanahnya udah kita sediain, kalau perlu ya kan. Silakan provinsi tinggal bangun sekolah. Betul. Oke, Bro, tadi kita sudah bicara seni budaya, pendidikan, kesehatan gimana? Ini menarik nih. Ini menarik nih. Belajar dari daerah lain. Jadi di dalam rapat ya, Bro, dengan Dinas Kesehatan, saya menyampaikan ya, dan ini sudah menjadi sikap fraksi, bahwa pemerintah Kota Depok itu harus memberikan prioritas dari 4 klaster kesehatan ya. Dari mulai kan ada 4 klaster tuh, preventif, pencegahan. Promotif, promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, kuratif, pengobatan, rehabilitatif, pemulihan, gitu ya. Nah, kalau kuratif sama rehabilitatif ini yang di rumah sakit nih banyak nih, di puskesmas juga ada. Puskesmas, kan ada rawat inap kan. Tapi yang promotif, preventif ini sebenarnya yang paling penting, pencegahan dan promosi kesehatan. Jadi warga paham tentang kesehatan. Jangan nunggu sakit dulu ya. Jadi kita minta justru program, uang ya, dan kebijakan itu diprioritaskan kepada yang preventif dan promotif ini. Maka kalau ini duit lebih banyak untuk puskesmas, posyandu gitu ya. Karena gini, Bro, kalau pemerintah kota nggak bisa kuratif, misalnya RSUD nggak bisa nampung, masih ada rumah sakit swasta, Bro. Okay? Nah, tetapi untuk promosi kan kita nggak mungkin suruh rumah sakit swasta mahal, Bro. Iya, itu satu. Nah, kalau kita fokus bangun puskesmasnya ditingkatkan, setiap kelurahan ada puskesmas. Paling tidak satu kecamatan harus ada satu puskesmas yang bisa rawat inap. Gitu kan? Selain puskesmas di 63 kelurahan. Nah, jadi orang DBD, tipes, kagak usah ke rumah sakit, puskesmas aja. Udah kanker, udah yang berat-berat ke rumah sakit, kan gitu. Bro, nah kemarin ini belum. Nah, Banyuwangi misalnya, Kabupaten Banyuwangi, ini menarik. Ya. Ada puskesmasnya didorong oleh pemerintah kota untuk membuka layanan pemeriksaan orang sehat. Semakin banyak orang sehat yang bisa lu periksa, ya, maka akan dapat penghargaan dari pemerintah kota. Jadi puskesmasnya
menarik orang untuk periksa. Oke. Gitu. Jadi di sana disediakan layanan periksa tekanan darah, ya kan, periksa jantung, macam-macam lah. Nah, oke, Bro. Depok ini kan penduduknya cukup tinggi ya, banyak ya. 2 juta lebih kalau nggak salah ya. RSUD baru 1 ya. Baru satu Rencana lagi mau dibikin baru rencana gitu lah ya. mungkin rencananya sih 2020 Ya artinya kan belum sebanding juga dong. dulu. Iya kan, walaupun memang ada rumah sakit swasta, tapi kan orang-orang punya keterbatasan Iya, untuk ke sana. makanya Bahkan sering gue lihat, dengar, ya itu banyak penolakan juga di rumah sakit. Kan nggak boleh seperti itu, Bro. nggak boleh lah, undang-undang sebenarnya melarang rumah sakit menolak pasien. Nah itu baik swasta maupun rumah sakit pemerintah kan. Iya, Itu sebenarnya harus bisa keras nggak? itu. Bisa nggak sih di Kota Depok ini warga dipastikan kalau berobat ke rumah sakit siapapun dia, apapun latar belakangnya nggak ditolak oleh rumah sakit, bisa, Iya. bro. Yang penting pemerintah kota mau menjamin, rumah sakit swasta, lu kagak usah khawatir, rumah sakit. Ada duitnya di pemerintah. Lu rawat aja, Iya. lu tagihin ke gua. Iya, apalagi kalau RSUD, rumah sakit pemerintah kan nggak boleh bicara profit, Bro. Orientasi Iya. profit nggak boleh. Iya. Nah, karena kan gini juga, bro. Yang dilayani oleh atau diberikan fasilitas oleh pemerintah itu pelayanan kelas 3. Kelas 3, betul. Setara RSUD kelas 3 gitu, iya. bro, gitu. Iya kan? Tenaga kesehatan di Depok udah cukup belum? Dokter, perawat? Sebetulnya sudah relatif memadai. Kayaknya sih lebih dari cukup, Bro, kalau dokter ya. Iya. Kenapa gua bilang? Lu nggak tanya kenapa? Kenapa gua bilang lebih dari cukup? Kenapa? Orang dokter aja jadi kepala dinas, artinya rumah sakit udah nggak butuh dokter Iya dong. betul. Bukan kepala dinas kesehatan lagi ya. Bukan. Benar Saking kan? udah kebanyakannya dokter. Iya, berarti udah overload Iya. dokternya jadi. Iya, betul. Tapi gua juga bingung, dokter Betul. mau jadi kepala dinas gitu ya. Iya. Dokter Iya. apa tuh? Tergigi. Tapi ya. Mungkin anak buahnya sakit gigi semua kali. Nah, ini yang sebenarnya perlu juga ditekankan ya ke pemerintah kota ya. Kita desakan juga sebetulnya, bro. Pemilihan apa tadi itu pejabat itu memang dasarnya kan harus ada merit system. Merit system. Ya, jadi yang dasarnya adalah prestasi, kapasitas, ada alat ukurnya sebetulnya semuanya dari pemerintah pusat, dari Kemendagri udah dikasih tahu ini alat ukur. Tapi kan bisa saja bro, dokter itu kan juga sudah pernah belajar ilmu kepemerintahan, bisa saja kan? Iya, Tapi memang. lebih baik jangan pakai gelar dokternya lah ya kalau Iya, jadi kepala dinas tapi gitu. kan saya yakin ada yang secara keilmuan lebih relevan dari beliau. Pastilah ya, lulusan STPDN kan banyak tuh. Iya, saya bukan bilang bahwa beliau nggak bisa ya, cuma ya karena pasti setiap bidang ada kekhususannya masing-masing yang memerlukan pengetahuan keterampilan khusus. Tapi kalau zaman sekarang kan banyak juga bro yang kerja nggak sesuai dengan disiplin ilmu dia. Kalau lu sih oke, kuliah UI, Ya. sospol kan, Ya. terus jadi orang politik. Tapi kan banyak juga dokter jadi kepala dinas. Betul. Ya, Betul. insinyur jadi apa? Di bank gitu. Di bank gitu loh kan, ya kan? Banyak yang seperti itu. Ya, banyak dan Pilot jadi politisi gitu kan? itu anomali tuh. Harusnya nggak tetap di udara dia. Landing dulu. Bro, lu berapa periode sih sekarang di DPRD? Gua itu udah satu. Satu. Gua pikir udah 5 kali mikirnya panjang amat. Satu ya. Udah bertahun. Tapi so taunya luar biasa ya. Nah. Ini butuh orang-orang kayak lu bro sebenarnya ya. Iya. Gua nggak kebayang tuh kalau misalnya lu udah 2 periode atau 3 periode. Ya, 1 periode aja kayaknya lu udah banyak ngasih ini nih masukan kan. Ah kamu. Itu makanya gue bilang kamu selalu di hati. Tapi benar itu perlu. Inilah ya sahabat semua. Masyarakat perlu sosok yang mewakili seperti ini nih di parlemen ya. Artinya betul-betul menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan ya. Bukan menyuarakan karena kepentingan ya, itu catat ya. Bersuara karena betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan karena kepentingan ya. Catat ya. Benar nggak bro? Iya. Karena gue tuh kadang-kadang waktu di DPR, gue tuh suka tipis bedanya. Saya sebagai anggota DPR atau sebagai warga masyarakat. Karena kan misalnya gue ngomong, ini transportasi gimana? Karena kan gue juga warga Depok, bro. warga, yang ya. ngerasain. Dari gue datang di sini tahun 92 sampai sekarang, transportnya cuma angkot doang. Itu lagi. Transportasi gimana? Secara umum Depok bro. Kan kereta ada alternatif.
ya kan kereta antar Antar kota antar kota ya. provinsi ya kan. Kayak bus aja. Saya sih mengusulkan sebetulnya supaya pemerintah kota itu bikin BUMD atau Nah. BLUT Blut, ya, BUMD. atau kalau nggak BUMD transportasi. Karena begini gini bro. Eh, Model transportasi hari ini yang lu punya 5 angkot lu jadiin angkot. Ini punya ini jadiin. Tetapi sekarang diakui oleh kepala dinas sendiri bro. Bahwa Keekonomian angkot itu mulai turun Oh, iya. karena ada apa namanya online dan segala macam. Nah, akibatnya apa? Bisnis lu pasti nggak jalan. sulit gitu sehingga perawatan apa segala macam nggak mungkin lu jamin. Iya. Maka ada kanibalisme, iya, underdeal iya, dan sebagainya gitu ya. Nah, maka tapi karena ini adalah fungsi pelayanan kota, menurut gua sih ambil alih oleh pemerintah kota. Menjadi Lu BUMD sebagai dikelola ya. katakan sebagai bandara angkot gitu ya, juragan angkot bisa terlibat di Metro situ. Mini gitu. Misalnya bikin Depok Trans Depok di mana pemerintah kota punya 51% sahamnya, sisanya sahamnya siapa? Ya, lu bisa gitu. Swasta. Yang itu bikin di situ. Nah, karena gini juga, kalau swasta, saya nggak bisa nyalahin swasta. Kalau dia misalnya nggak mau ngambil trayek, kalau di dapil saya itu di Tapos ya, Kelurahan Tapos sampai ke Cimpaun, di Benanggung yang sepi, nggak ada penumpang. Tapi kan gini bro, kalau gue lihat kan persoalan itu, oke, itu salah satu ya. Cuman yang paling mendasar ini kan akses bro. Katakanlah pemerintah sudah membangun BUMD transportasi, disiapkan tuh kendaraannya masing-masing. Ya, tapi kalau kondisi jalan kayak begini juga justru ada efek lain yang ditimbulkan. Memang sih bro, begitu bro. Nah, tapi kan itu nanti tahap berikutnya yang harus diselesaikan. Tapi menertibkan, pertama kalau kita punya BUMD, kepastian untuk terintegrasi Ya. lebih pasti gitu ya, Iya. karena terpusat nih manajemennya gitu kan. Terus jalur-jalur yang nggak menguntungkan tetap bisa dilayani. Kita di DPRD bro, kalau BUMD ini rugi, saya dengan rela akan dukung untuk kasih bantuan Penyertaan modal lagi. gitu ya? Penyertaan modal nggak apa-apa. Karena, Dimodalin gitu ya? Karena kan ada fungsi pelayanan masyarakat, nggak harus selalu untung. Iya dong. Nah, jadi di trayek yang sepi dia rugi, tapi trayek yang rame dia untung, bisa subsidi silang. Nah kalau swasta kecil-kecil nggak mungkin itu dilakukan bro. Iya, dan efek positif lain yang bisa ditimbulkan kan ketika dia membuka jalur sepi menjadi rame kan, roda ekonomi di situ kan juga bisa jalan juga kan. Nilai tanah di situ. Hari ini kayak telur sama ayam. Iya. Kita bilang, ini kalau ada angkot ke sini, pasti akan banyak macam-macam nih. Muncul. Ada akses. Tapi kata angkotnya, ya karena ini nggak ada apa-apa, nggak ada penumpang. Kita nggak masuk. Gua nggak mau masuk. Nanti siapa yang bayar gua kan gitu ya Mana kan? telur mana ayam gitu ya. Iya. Nah itu yang harus diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah. Sama kayak PLN di Papua bro. PLN di Papua udah pasti rugi. Karena Kenapa? bangun jaringannya aja setengah mati antar kabupaten misalnya gitu bro ya. Padahal di sana pelanggannya dikit. Belum tentu iya. Cuma satu kampung di gunung cuma 100 orang. Tapi kan pelayanan Tapi negara harus menyediakan ya kan. kewajiban negara. Itulah hadir. kenapa ada BUMN bro, memastikan. Boleh tuh dorong terus itu bro. Itu kita dorong supaya ada BUMN. Nah, karena kan kita mau tarik ini bro. Oh, yang di apa MRT, LRT yang lewat ada di mana? Yang ke Bogor, yang ke ini supaya dihubungkan sama kita. Tapi kan cuma lewat Depok doang gitu. Lewat sampai ke Jakarta toh. Iya. Nah, angkot-angkot Tapi kan ada stasiunnya di situ nanti iya, ya. angkot-angkot harus terintegrasi. Ada perhentiannya di Depok. Nah itu yang ada itu beberapa tadi perhentian. gue pengen tahu ada nggak perhentiannya, jangan sampai cuma nengok doang tuh Depok tuh. Ya, kalau numpang lewat mah kita rubuhin. Jangan ntar Pak Jokowi marah. Iya, kira-kira aja Pak Jokowi bangun ke sini numpang-numpang lewat. Keluar gitu ya. Gua rubuhin. Iya betul. Mampirlah 2 stasiun gitu ya nggak? Iya, Biar wajib enak itu. warga Kota Depok gitu loh. Iya. Nah, itu pentingnya pemerintah Kota Depok mau lobby terus. Itu dorong, ya bukan DPRD, pemerintah Kota Depok. Oke bro, terakhir nih apa pesan lu kepada warga Depok nih dalam kapasitas lu sebagai anggota DPRD, sebagai warga Depok? Jadi saya sih
nggak adil. Kalau pesan nggak adil. Dalam pengertian saya bukan orang yang paling bijak untuk memberikan pesan, tetapi saya sih berharap semua warga Kota Depok punya harapan yang sama dengan saya buat kota ini jauh lebih baik, ya kan? Jauh lebih baik ya. Pagi kita bangun ya, udara segar, siang kita mau beraktivitas, sarana dan prasarana ada. Ya, sore ketika matahari tenggelam, kita udah bisa tinggal di rumah yang istirahat nyaman gitu. Ngomong-ngomong, kenapa matahari tenggelam, bro? Kenapa matahari tenggelam? Karena nggak bisa berenang. Iya betul. Benar nggak? Oh iya benar ya. Ini bukti bahwa kami berdua seperti kepiting. Apa tuh? Kepiting kan akrab. Kita akrab gitu ya. Jadi pikirannya sejarah. Jalan. Ya terus. Ya, jadi kota yang nyaman gitu ya. Oke. Bukan buat saya, bukan buat Bro Hendrik Tangkealo, tetapi buat anak-anak kita paling enggak lah, Betul, ya kan? ke depan. Ya, kita sekarang berjuang bekerja ya. Kita persiapkan buat mereka ke depan kan? Iya. Anak kita gitu. Oke, keren, Gitu. keren. Oke, bro, gue rasa cukup lah ya bincang-bincang kita hari ini, dan gue yakin banyak manfaat lah yang bisa diambil dari sini ya. Yang manfaat positifnya ambil, kira-kira yang jelek udah buang ya. Tetapi luar biasa bahwa hari ini gue punya sahabat anggota DPRD Kota Depok, ketua fraksi PDI Perjuangan, ini bisa memberikan informasi kepada para pemirsa ya, baik itu warga Depok maupun yang bukan di Depok, tentang bagaimana kondisi Depok saat ini. Harapan saya bahwa ini ada progres yang lebih baik. Kita persiapkan tempat kita persiapkan daerah kita untuk anak-anak kita ke depan yang lebih baik lagi. Itu gua setuju. Oke, para sahabat ya, kita ketemu lagi. Terima kasih ya bro ya. Lu jangan bosan-bosan datang kemari. Gue yang terima kasih diundang di tempat yang luar biasa ini. Oke, thank you ya. Mudah-mudahan lu sukses, bro. Oke, sama-sama. Sukses ya terus ya. Lu tetap periode depan lu tetap ketua fraksi lagi gitu bro ya. Dan satu, jangan lupa like, subscribe, karena pasti itu channel betul. ini akan memberikan informasi yang luar biasa buat Anda HTA semua. Channel, betul ya? HTA Channel. Oke, baik. Terima kasih para sahabat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih selalu di hati.